Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama HR Production Channel. Pada video kali ini kita akan membahas materi perbankan, yang mana materi ini dipelajari di kelas 10 semester 2. Tapi sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat sekarang ini bermanfaat untuk kita, dan tentunya mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula, dan yang tak kalah pentingnya, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti sedia kala. Ya, kita langsung saja ke materinya, yaitu bank. Apa sih bank itu? Menurut Profesor J.M. Ferin, bank itu adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri dengan uang yang diperolehnya, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang giral. Jadi menurut Profesor J.M. Ferin, bahwa bank itu adalah merupakan suatu badan usaha. Nah, yang mana badan usaha itu tentu memiliki tujuan selain dia untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan kredit dari masyarakat, tentu dia memiliki yang disebut dengan profit oriented. Jadi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan hasil untuk badan usaha itu sendiri. Itu menurut Profesor J.M. Ferin Stark. Kemudian menurut sumber yang lain, pengertian bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau kredit, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi Bapak ulangi bahwa menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank itu adalah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk yang lainnya. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, dari dua sumber tadi terdapat dua kesamaan, yaitu yang pertama bahwa bank itu adalah merupakan badan usaha. Kemudian kesamaan yang kedua adalah memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, dari pengertian tadi itu kita lanjut ke fungsi dan tugas bank. Fungsi dan tugas bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank itu sebagai penghimpun dana, kemudian selanjutnya sebagai penyalur dana pada masyarakat, kemudian yang ketiga adalah sebagai yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penghimpun dana maksudnya seperti apa? Penghimpun dana maksudnya adalah bahwa bank itu menghimpun atau menarik dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan pendapatan. Jadi masyarakat yang memiliki kelebihan pendapatan atau yang memiliki sisa dari konsumsi sehari-harinya, maka dia bisa simpan di bank. Jadi itu adalah fungsi yang pertama, penghimpun dana dari masyarakat, yaitu menerima atau menghimpun dana yang masyarakat miliki berupa simpanan. Kemudian penyalur dana masyarakat. Dana-dana yang telah terkumpul oleh bank itu kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi di sini ada dua sisi. Di sisi yang lain ada masyarakat yang kelebihan dananya kemudian disimpan di bank. Kemudian di sisi yang lain adalah ada sebagian masyarakat juga yang kekurangan dana sehingga dia memerlukan kerjasama atau meminjam di bank dalam berupa
kredit. Jadi dua sisi itulah. Kemudian selanjutnya fungsi yang ketiga adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini adalah ending dari dua fenomena yang ada tadi. Sisi lain ada yang kelebihan anggaran, kelebihan dana, dan sisi lain ada yang kekurangan dana. Muara terakhirnya adalah sama-sama nanti taraf hidup masyarakat meningkat. Kemudian jenis bank itu apa saja? Jenis-jenis bank itu terdiri dari bank sentral, kemudian bank umum, ada bank syariah, dan bank pengkreditan rakyat. Jadi ada 4 jenis bank. Itu bank sentral, bank umum, bank syariah, bank pengkreditan rakyat. Tugas dan fungsi bank sentral. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi segala sesuatu untuk mengatur stabilitas moneter di negara kita itu yang mengatur adalah bank sentral. Kemudian selanjutnya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Itu tugas dari bank sentral. Tugas selanjutnya mengatur dan mengawasi bank. Jadi selain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bank sentral juga berfungsi untuk mengatur dan mengawasi bank-bank yang ada di bawahnya. Bank apa saja ya? Bank umum dan bank syariah dan bank pengkreditan rakyat itu semuanya dikendalikan oleh bank sentral atau biasa kita kenal dengan sebutan BI, Bank Indonesia. Tugas dan fungsi bank sentral tadi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, maksudnya adalah bahwa pada dasarnya kebijakan moneter itu merupakan kebijakan pengendalian jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan yang dibutuhkan dalam perekonomian. Bila uang terkendali, jadi diharapkan tercapai tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu adalah suatu keadaan di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu tinggi. Apa dampaknya kalau misalkan jumlah uang beredar tidak stabil atau jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak? Dampaknya adalah naiknya harga-harga barang. Nah, jadi tujuan atau tugas dari bank sentral ini menstabilkan agar nilai daripada harga barang itu stabil. Apa yang dampak kalau misalkan harga tidak stabil? Tentunya akan ada kesenjangan sosial di masyarakat. Ada banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli barang-barang dengan harga yang tinggi, itu akan berdampak sosial kepada masyarakat yang kelas ekonomi ke bawah. Kemudian tugas dan fungsi yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi Bank Indonesia berhak melaksanakan atau memberi izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan serta menetapkan penggunaan pembayaran. Selain itu, BI berhak mengeluarkan dan mengedarkan uang dan menerima penukaran uang yang cacat atau rusak dengan nilai yang sama. Jadi mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran ini, kalau Bapak bisa simpulkan bahwa BI ini adalah suatu kunci. Ya, jadi kunci dalam proses pembayaran. Jadi kalau dirasa uang yang beredar di masyarakat itu sedikit, maka BI memiliki kewenangan untuk mencetak uang baru. Ya, ataupun misalkan kalau di masyarakat uang yang beredar di masyarakat terlalu tinggi, maka dalam proses tugas yang tadi sebelumnya itu adalah proses menstabilkan. Jadi itulah fungsi dan tugas dari bank sentral. Lanjut ke fungsi bank umum. Fungsi bank umum yaitu yang pertama adalah menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Kemudian menciptakan uang, menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, menawarkan jasa-jasa perbankan. Itu adalah fungsi bank umum atau yang biasa kita kenal dengan bank konvensional. Bank umum ini banyak contohnya. Kalau kita sebut
banknya ya Bank Rakyat Indonesia, BRI, BCA, Bank Mandiri, dan bank-bank yang lainnya itu adalah merupakan bank umum. Kemudian apa saja usaha yang bisa dilakukan oleh bank umum? Itu yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian setelah terhimpun dananya, kemudian diberikan kembali atau disalurkan kembali kepada masyarakat berupa kredit. Kemudian menerbitkan surat pengakuan utang atau obligasi. Kemudian membeli atau menjual surat-surat berharga atau resiko sendiri atau atas perintah nasabahnya. Kemudian menyediakan tempat penitipan barang dan surat berharga. Itulah usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh bank umum. Kemudian selanjutnya adalah bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain. Jadi, kerjasama atau akad yang dilakukan di dalam bank syariah itu adalah prinsip yang digunakan adalah prinsip hukum Islam. Istilah dalam kalau kita biasa kita kenal yaitu sistem bagi hasil. Lanjut ke bank yang keempat, yaitu Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh BPR adalah yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. Kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Kemudian menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan bagi hasil. Kemudian menetapkan dana dalam bentuk SBI atau surat berharga Indonesia, deposito atau tabungan yang lainnya. Nah, itu usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh Bank Pengkreditan Rakyat. Dan usaha-usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR itu apa saja? Yaitu diantaranya adalah menerima simpanan dalam bentuk giro. Nah, bentuk giro ini, simpanan dalam bentuk giro ini bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh bank umum. Kemudian penyertaan modal, kemudian asuransi, dan selanjutnya adalah melakukan usaha dalam valuta asing. Nah, itulah materi terkait dengan perbankan, baik dari segi tugas dan fungsinya, usaha-usaha yang bisa dilakukan, dan juga peran-peran dari bank itu sendiri. Nah, bila mana ada pembahasan atau materi yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Bapak cukupkan materinya sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.